Iya. Sabri, bisa diceritakan perjalanan karirmu di sepak bola ini dari awal sampai sekarang ini? Iya, perjalanan karir saya dari awal mungkin hanya sekedar kayak main bola biasa sambil bantuin ibu jualan di lapangan. Terus waktu itu ada pelatih dari SSB depan rumah itu namanya SSB Rungkut FC, itu menawari saya ke rumah Rungkut buat, FC ya? ya Rungkut FC, buat nawarin ikut SSB, ikut gabung, dan itu nggak boleh bayar, terus disuruh ikut latihan terus setiap hari. Terus habis itu waktu di Surabaya itu, Sebentar, kok ketahuan sama pelatih SSB itu karena kamu suka main bola di lapangan itu ya? iya sering kan ibu juga jualan, kalau SSB itu latihan ibu jualan, terus saya ikut bantuin sama main bola plastik itu samping lapangan. Terus mungkin pelatihnya kasihan sama saya buat disuruh ikut latihan di SSB itu. Lapangan mana itu Sabri? Lapangan Rungkut FC Kedung Asem waktu itu. Kedung Asem. Sama rumah jauh enggak itu lapangan? Enggak, depan rumah pas. Depan rumah pas. Jadi keseharian ibumu itu jualan Iya, jualan jualan kue kerupuk, iya. ya untuk anak-anak SSB itu. Iya. Terus sambil itu kamu bermain bola terus itu ya. Iya, Pelatih itu. Nama pelatihnya siapa tuh? Pak Khairon. Pak Khairon itu. Iya, Pak Khairon. Terus kemudian setelah gabung di SSB Rungkut FC, Nah dulu waktu selesai gabung di Rungkut FC ya belum selesai sih, cuman waktu itu sempet dari tim-tim Surabaya itu kayak SSB nasional, terus itu tuh kayak disewa-sewa gitu, jadi setiap hari, setiap pertandingan satu hari itu paling dapatnya 100.000, tapi kalau ngegolin nanti ditambahin lagi. Nah itu umur berapa itu? nggak tahu itu Pak umur berapa, lupa. Kelas-kelas. Waktu ada turnamen Gesrut itu Gotia. Oh, Gotia. Iya, Gotia. Jadi dia sekitar umur 14 mungkin ya. Iya segituan. 14, Gotia kan 14. Iya. Jadi kamu diajak-ajak terus ikut SSB itu ya kayak di PON gitu ya. Nah terus habis itu dari situ ada tim lainnya kayak waktu itu Surabaya United kalau nggak salah. Nah sama dari tim pelatih SSB nasional tuh saya disuruh ikut situ, disuruh gabung ikut situ. Nah cuman sekedar kayak ikut turnamen kayak Piala Menpora, waktu itu kan ada Piala Menpora. Nah jadi ikut Surabaya United, terus di situ ada kayak tim dari Jakarta yang mantau gitu buat disuruh ke Jakarta. Waktu itu cuman sekedar kayak ikut akademinya, cuman belum disuruh kayak tinggal di sana, disuruh sekolah di sana belum, cuman masih ikut SSB di sana. Terus sebelum ikut akademi sana itu tim Jawa Timur itu dulu ada yang juara Menpora Tulungagung, terus di situ saya disewa diajak ke SSB itu buat mewakili Jawa Timur Piala Menpora di Jakarta Nasional. Ya alhamdulillah juara 3 di situ. Nah setelah dari itu baru tim Jakarta yang kemarin itu nelpon saya lagi waktu itu melalui Pro United waktu itu namanya. Pro United, Iya, SSB Pro United ya. United. Jadi kamu diajak gabung di Pro United. Pro United. Nah terus di situ ditelepon, disuruh ke sana buat gabung tim sana, terus di sekolahin di sana. Dan selama Itu tahun berapa tuh ya? umur berapa ya? Tahun kira-kira. Pokoknya kelas 6 kalau nggak salah itu. Kena 6 SD. SD sudah. Iya, kelas 6 SD berangkat ke sana ke Jakarta itu mungkin selama Berarti ikut Piala Menpora yang umur berapa itu? Piala Menpora kan umur 16 itu ya. iya, cuman saya paling muda itu. Paling muda. Waktu, Ya? Jadi kelas 6 sudah ikut Piala Menpora itu ya. Udah waktu itu. Jadi waktu kamu di kelas 5 itu sudah yang ikut di Gotia itu sudah ikut Gotia ya. Ikut itu. Nah, itu ya di situ paling muda lah, Pak. Terus di situ di sekolah di sana selama mungkin 2 tahun 3 tahunan lah, Pak. Sampai masuk SMA Ragunan itu. Itu waktu itu disekolahkan di situ nanti akan dijanjikan dibawa kemana begitu? Waktu itu ya katanya sih buat dijanjiin ini sih Pak, kayak di semuanya dibiayain semuanya, di ini cuma nggak ada kayak dijanjiin bakal kesini nggak ada. Cuman Berarti sekitar, banyak orang ya, tidak hanya kamu ya. iya, banyak orang dari luar kota kayak Palembang juga diambil, cuman waktu itu agak sedikit kacau lah Pak di situ. Terus teman-teman saya, senior saya tuh di SSB itu akademisi itu pada pulang semua. Nah di situ sedangkan aku waktu itu kan nggak punya apa-apa tuh Pak, maksudnya
nggak ada biaya buat pulang, nggak ada biaya jajan pun nunggu per hari kayak apa bersih semuanya selesai palingan dapat sehari cuma 20.000 itu kan, buat pulang kan nggak bisa maksudnya itu kan. Nah di situ saya cuma netep aja di situ sampai akhirnya saya nggak kuat nelpon teman saya yang dulu sempat di situ buat jemput saya. Alasan itu cuma saya tidur di sana di rumah teman saya. Setelah itu baru kamu sempat sakit ya katanya waktu itu. Bukan sakit lagi, patah ini. Oh patah. Sempat cedera. Iya patah, tapi nggak operasi waktu itu. Sampai sekarang nggak operasi, cuman kayak diurut itu aja. Makanya latihan ya, ketika latihan itu ya, patahnya latihan. Nggak, waktu SA turnamen Liga Kompas itu saya disewa buat ikut SSC Kota Bogor waktu itu. Cuman timnya itu dari akademi itu semuanya ikut pakai nama SSB iya, Bogor. pakai nama SSB Bogor. Nah di situ patah, nggak dioperasi sama sekali, cuma diurut. Nah terus di situ mulai ada kayak seleksi timnas waktu itu, timnas U16. Nah dulu timnasnya kayak ada dua itu Pak, timnas Menpora namanya timnas pelajar sama timnas Indonesia yang PSSI ini. Iya. Nah terus waktu itu kan saya ya pertama kali ketemu Hernando, ketemu Amanar itu waktu itu ya waktu seleksi itu sama Bagas semuanya. Di seleksi yang pelajar apa yang di PSSI? Jadi seleksinya itu gabung jadi satu. Oh jadi gabung jadi satu. Gabung jadi satu. Nah di situ saya kepilihnya itu yang ke timnas pelajarnya, ke timnas Menpora. Waktu itu mau berangkat ke Cina sama Nando juga nggak kepilih yang ke PSSI. Nah tapi waktu sebelum berangkat ke Cina alhamdulillah kita ada sparring gitu kayak kayak timnas PSSI sama pelajar ada sparring. Ya kita kalah sparring yang pertama kita kalah 1-0, terus yang kalah 6-1, terus yang kedua kita menang 1-0. Nah di situ sebelum berangkat ke Cina, coach sparringnya sendiri bilang waktu selesai sparring disuruh 3 hari sampai 4 hari kita disuruh seleksi lagi di tim yang ikut PSSI. Ikut latihan sambil diseleksi di situ. Nah alhamdulillahnya sebelum berangkat ke Cina itu kita seleksi di situ, terus dikabarin kalau kita saya sama Nando itu kepilih untuk U16 itu PSSI itu. Iya, terus jadi nggak jadi ke Cina berarti? Tetap ke Cina, berangkat ke Cina, di sana juara 3, habis dari Cina langsung balik ke timnas. Ke timnas, jadi nggak pulang dulu, langsung balik ke sana. Persiapan kalau nggak salah itu Piala Asia, kualifikasi Piala Asia U16 di Thailand itu Pak waktu itu. Yeah. Setelah itu ya alhamdulillah di situ mulai kayak naik ke timnas U19 waktu itu. Waktu juara di Sidoarjo itu timnas U16 itu kan ya? Iya, timnas U16 waktu itu juara Sidoarjo itu mungkin persiapannya udah kayak matang banget lah Pak. Kita udah kalau nggak salah udah lama lah gabungnya, jadi ya mungkin emang udah timnya semuanya udah kayak tahu satu sama yang lain gitu. Terus setelah dari timnas U16 kita ada dari Mola TV, dari Super Soccer Garuda Select kita gitu ya? gabung ke Garuda Select. Hampir semua timnas U16 waktu itu berangkat ke sana selama 5 bulan kalau nggak salah di sana. Ya waktu itu ya banyak pengalaman lah di Inggris itu, kayak pelajaran, terus cara makan semuanya diajarin di sana. Terus setelah pulang dari sana kita langsung ikut seleksi timnas U19 waktu itu. Coach Indra Safri. Iya udah cinta yang kalau nggak salah itu. Belum masih Indra Coach Fahri. Safri. Iya Coach Fahri. Tetap Coach Fahri yang ngelatih yang U19. Iya U19 Coach Fahri kan, U16-nya waktu itu Coach Bima. Oh iya. Jadi kita tetap ada Coach Fahri. Terus habis itu kita udah selesai turnamen di Piala AFF di Vietnam, kita juara 3 waktu itu di sana. Terus setelah itu kita udah seleksi lagi, waktu itu sempat kalau nggak salah udah mau ganti Coach Shin waktu itu. Diambil alih semua Coach Sintayong. Iya, Sintayong. Terus persiapan TC di Thailand itu saya nggak pilih waktu itu, yang saya bilang ke Pak Ram itu saya nggak berangkat ke Thailand karena ya mungkin waktu itu sempat kayak cedera ankle waktu mau berangkat. Terus habis itu
di situ nggak kepilih, ya udah saya langsung balik ke Persebaya buat Ya. latihan ikut TC di Jogja waktu itu Pak. Nah setelah dari situ Berarti itu terakhir yang itu ya, era timnasmu itu ya, yang mau ke TC ke Thailand itu ya. enggak, setelah itu ada seleksi lagi timnas Sintayong waktu itu yang mau TC, yang katanya mau persiapan Piala Dunia Under 20 Iya. itu kita udah siapin semuanya dan alhamdulillah itu waktu itu masuk ke timnya. Jadi kita saya ikut TC ke Kroasia pertama, Kroasia. iya Kroasia, terus yang kedua TC di Spanyol itu, terus dikabarin kalau Piala Dunia itu nggak jadi, batal, jadi kita langsung balik terus ya sampai sekarang ini ikut latihan di Persebaya, ikut Persebaya dan membela Persebaya gitu. Kamu kan pernah dilatih oleh Coach Fahri Husaini, Iya. terus kemudian Sintayong. Apa yang kamu bisa nilai dari dua pelatih itu? Kalau menurut saya kedua pelatih kayak terutama kayak Keswari itu benar-benar sangat orangnya sangat tegas, sangat mungkin ngutamain kalau di luar lapangan, di dalam lapangan kita harus kayak terus bareng-bareng terus, kita mungkin Kebersamaan. disiplin ya. Terus kalau Coach Sintayong ya sama sih, hampir sama, disiplin tuh yang nomor satu waktu itu Coach Sintayong. Terus yang kedua kita harus mental, kita harus kuat dalam latihan. Kalau kita capek kalau ini kita nggak boleh nyerah kayak secepat itulah, jadi kita mentalnya harus kuat, yang terutama itu kalau dari Coach Sin. Kalau yang kamu rasakan apa perbedaan di antara dua orang ini? Ya mungkin kalau waktu Coach Fahri ya mungkin nggak seberapa kayak keras latihannya sama kayak Coach Sintayong nggak, jadi menurut saya ya beda kayak cara ngelatihnya mungkin. Terus kalau Coach Sintayong emang kita apalagi usia muda, kita digenjot buat fisik kita buat meningkat gitu, terus mental kita buat kuat gitu. Ya, Supri, ini kan di Persebaya sudah 3 musim ini ya? Iya, 3 musim ini. Sejauh ini kan kamu sempat awal-awal jadi pilihan utama, terus kemudian turun. Apa menjadi penyebab itu? Ya mungkin emang saya waktu pertama kali emang saya mungkin lebih percaya diri, terus mungkin mental saya masih bagus, terus lama-lama cuman saya agak turun karena mungkin emang performa saya lagi di bawah, mungkin saya kurang lebih belajar lagi buat memperbaiki kekurangan, kayak contohnya kayak apalah kemarin dibilang pelatih buat crossing atau apa, terus habis itu mungkin saya kurang pinter main bolanya gitu. Jadi ya saya waktu itu ya sampai kemarin dikasih kesempatan ini saya mungkin lebih banyak belajar buat memperbaiki kesalahan-kesalahan saya waktu itu. Ada nambah porsi sendiri latihan? Iya, waktu itu saya disuruh kayak Coach Stone sama Coach Bejo itu kayak disuruh latihan tambahan sendiri buat crossing, terus nambah sendiri kita saya buat bawa bola, buat tenang megang bola, terus berani dribble, berani megang bola, kuat ngelewatin lawan itu ya. Waktu itu ada sempat latihan tambahan sendiri, jadi selama mungkin lama lah, jadi saya disuruh latihan, datang latihan duluan, terus mungkin pulang latihan tuh saya yang terakhir waktu itu. Jadi sampai sekarang itu, sampai yang kemarin tuh sebelum pertandingan itu mungkin ada latihan tambahan sendiri, kayak nambah fisik saya, nambah kayak badan saya kan waktu itu masih kecil, masih kurus, tadi sama disuruh kayak besarin badan buat berani berani tabrakan gitu. Barangkali masa-masa waktu turun itu keluarga bagaimana? Kayak ibumu? Ya pasti kayak keluarga kan kayak sedih gitu, kayak ya tapi mau gimana lagi. Terus ya setiap hari sih telepon sama ibu, terus gimana di sana, gimana maksudnya kondisimu di sana gitu. Ya saya bilang ya baik-baik aja, kayak ya biasa main bola gitu. Terus kenapa nggak pernah main, pasti kan orang tua gitu, kenapa nggak pernah main. Ya emang lagi enggak, maksudnya aku sendiri nggak ini, maksudnya masih belum kayak yang dulu lagi. Terus mungkin saya mungkin belum percaya diri gitu, bilang ke ibu gitu. Terus ya pernah sempat ya nangis gitu kan, karena ya emang belum
apa ya, belum dapat kesempatan, belum nemu juga apa kayak feel-nya, kayak kepercayaan diri yang maksudnya di lapangan itu belum nemu. Jadi waktu itu sempat ya nangis cerita ke ibu. Apalagi kan waktu almarhum bapak kan pernah bilang sebelum ini kan, kalau bisa kamu bisa buktiin kalau kamu bisa saingan di situ, kamu bisa main di Jadi situ, pilihan dapat utama. jam terbang di situ ya. Di situ bapak bilang ya itu, makanya sebelum main setiap apa pertandingan gitu sempat nangis. Apalagi kemarin dikasih kesempatan tuh ya sebelum pertandingan mungkin lama ya di kamar, mungkin di kamar mandi mungkin lebih lama karena Nangis itu ya. iya nangis itu Ingat pesannya bapak itu ya. ya pengen buktiin ke bapak itu kalau sama ibu, kalau nanti bisa buktiin main yang bagus, main bisa ngebanggain ibu, yang tidak mau ngebanggain ibu sama keluarga itu. Terus yang kedua bisa banggain diri sendiri kalau bisa buktiin kalau saya bisa balik lagi, saya bisa lebih bagus lagi. Iya, seperti itu. Dan sekarang ini kamu juga sudah merasa sudah di jalur yang pas gitu ya untuk kembali dari penampilan seperti yang dulu gitu ya sebenarnya. Iya, ya alhamdulillah mungkin sekarang saya udah dapat kayak kepercayaan diri lebih gitu, kayak support dari teman-teman yang lain di sini. Terus ya alhamdulillah senior yang lain di sini setiap latihan, setiap ada latihan sendiri, senior yang lain tuh kayak selalu bilangin gitu, selalu ngasih saran yang baik, kayak gini nanti yang dapat bola nanti passing simple atau apa gitu. Jadi setiap latihan setiap ini ya dibilangin sama senior yang lain, kayak Cak Randy, Mas Lurus, semuanya yang masih pengalaman, ya memotivasi. Itu masih ada ini keinginan untuk ke timnas. Kalau keinginan pasti yang pertama pasti ada ke timnas itu, kesempatan kalau memang masih ada ya saya pengen bela timnas lagi, pengen buktiin dulu lah di Persebaya ini kalau saya bisa lebih baik lagi, bisa ini baru saya nanti insya Allah kalau ada kesempatan nanti mas saya bakal. Kalau untuk bermain di luar negeri seperti masih ada keinginan ke sana, karena dulu kan waktu di Garuda Select kan kamu juga salah satu yang mau di IPR ya, waktu Liga Inggris itu ya. IPR waktu itu trial sempat 2 minggu kalau nggak salah. Nah kalau pengen main di luar negeri pasti ada keinginan, cuman saya sementara pengen memperbaiki lagi, pengen kayak ya semuanya sih masih belum kayak puas gitu, masih belum ini karena masih belum apa ya, masih proses ke sana ya, masih proses buat memperbaiki kayak meminim buat apa kesalahan, memperbaiki kesalahan itu, kayak ya pengen memperbaiki semuanya dulu sih Pak, kayak fokus pada kuncinya kan dapat kesempatan bermain lebih banyak lagi gitu ya. Iya, pastinya itu, terus sama saya pengen buktiin itu aja. Siap.